Belum juga memimpin pertandingan, wasit yang akan memimpin laga Indonesia versus Cina, Umar Al-Ali, sudah terlihat gugup. Pasalnya, netizen Indonesia ramai-ramai menyerbu akun Instagramnya dengan komentar bernada gertakan. Keramaian ini tampaknya membuat Umar Al-Ali merasa sedikit tertekan. Bahkan, dalam story Instagramnya, ia memposting doa meminta perlindungan. Setidaknya, Umar Al-Ali kini menyadari konsekuensi yang mungkin ia hadapi jika memimpin laga dengan curang. Semoga saja wasit ini bisa memimpin pertandingan Indonesia versus Cina secara adil. Indonesia versus Cina. Nah, ini besok ya tepatnya. Kalau untuk timnas sendiri kan udah nyampe di Cina ya. Udah nyampe duluan malah katanya ya. Dari mana? Dari Gyeongju ya. Dari Gyeongju udah nyampe di sana. Untuk timnas sendiri nih optimis ya dapat meraih 3 poin ya. Toh juga yang kemarin-kemarin masih 1 poin ya. Walaupun nggak kalah kan seri terus ya. Jadi untuk 3 poin imbang ya. 3 kali main 3 kali imbang. Nah ini selepas dari itu kan tadi udah di video awal tadi kan ada wasit yang akan memimpin pertandingan timnas kita melawan Cina ya. Nah itu pun ketar-ketir dia udah di media sosialnya udah ada sendiri takut ya. Bukannya takut sebenarnya apa ya, mungkin lawan curang atau gimana kan, atau menguntungkan pihak Cina sendiri kan, nanti tahu sendirilah konsekuensinya kan. Musuh timnas Indonesia kan, untuk timnas sendiri kan supporternya udah diakui dunia ya untuk fanatik footballnya ya. Nah kita lepas hasil dari pertandingan timnas musuh Bahrain ya, kita bahas difokuskan untuk melawan Cina besok. Nah ini ada prediksi ataupun strategi ya, tepatnya strategi dari coach ST sendiri untuk permainan besok itu gimana. Mudah-mudahan dapat hasil yang lebih optimal ya. Ini ada sedikit juga video dari teman-teman tanggapan tentang Cina melawan Indonesia besok seperti apa. Nah kita lihat videonya bareng-bareng. Breaking news guys, pelatih timnas Cina memberikan satu pernyataan jelang laga melawan timnas Indonesia. Pertandingan berikutnya melawan timnas Indonesia adalah awal pertarungan yang sesungguhnya. Kami harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil positif. Apakah Branko Ivankovic menjadi korban coach Sintayong berikutnya yang akan dipecat? Ya, karena seperti yang kita tahu guys, timnas Cina itu bak di ujung tanduk. Tercatat dari 3 laga yang udah dimainkan oleh timnas Cina itu mengalami 3 kali kekalahan guys. Dan saat ini timnas Cina berada di posisi ke-6 klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Optimis dan tekad yang tinggi pun ditunjukkan oleh Wang Shanwan. Pemain timnas Cina ini mengatakan, ketika kita kembali ke Qingdao untuk lawan Indonesia, kita akan bertarung sampai mati. Artinya laga melawan timnas Indonesia adalah laga penentu buat timnas Cina untuk melihat peluang lolos ke babak selanjutnya. Dan laga ini akan berlangsung hari Selasa besok guys, tanggal 15 Oktober. Kick off-nya jam 7 Bahrain. Saatnya kita fokus lawan Cina. Yap, setelah pertandingan imbang rasa kalah lawan Bahrain kemarin, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di kualifikasi Pildun lawan timnas Cina hari Selasa nanti. Nah, pertandingan ini tentu aja akan menarik banget karena kita tahu kedua tim ini belum pernah ngerasain kemenangan di grup C. Kalau kita lihat perjalanan di ronde 3 ini, timnas Indonesia sedikit lebih baik dari Cina karena kita udah berhasil ngumpulin 3 poin. Sementara mereka belum pernah sekalipun dapat poin. Gak cuma itu aja, dari selisih golnya, timnas Indonesia jauh lebih unggul ketimbang Cina. Dari 3 pertandingan sejauh ini, mereka cuma bisa nyetak 2 gol dan kebobolan sebanyak 12 gol. Alias jadi tim dengan pertahanan terburuk di ronde 3 kualifikasi Pildun 2026. Artinya, timnas Indonesia tentu aja punya kesempatan besar buat ngedapetin 3 poin dengan mengeksploitasi pertahanan Cina yang teropos ini. Terus gimana dengan head-to-head kedua tim? Dikutip dari website 11 versus 11, timnas Indonesia udah ketemu sama Cina sebanyak 17 kali dengan catatan 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 11 kekalahan. Tapi apalah arti head-to-head guys? Karena di 3 laga sebelumnya, timnas udah ngebuktiin kalau kita bisa mengimbangi tim-tim yang unggul jauh dari sisi head to head. Intinya guys, pertandingan lawan Cina ini adalah kesempatan besar kita buat meraih kemenangan perdana. Ya kita doain aja, semoga pemain timnas tetap fokus plus bisa nampilin performa terbaiknya. Dan yang paling penting, semoga kita nggak dicurangin lagi sama wasit anjing. By the way, berapa nih prediksi skor kalian buat pertandingan ini? Tulis di komen. Prediksi Indonesia melawan China. Ya aku agak terlambat upload ya, karena aku barusan aja dari donor darah ya. Jadi ada yang lagi butuh donor darah, aku ke rumah sakit ya untuk donor darah. Oke, kita lanjut ya. Prediksi Indonesia melawan China. Nah, pemain andalan Cina yaitu Wu Lei itu belum tahu main atau tidak. Karena kabar terakhir ya, pemulihan cederanya itu sudah sampai progres ke 70%. Nah, kita berandai-andai saja, andai kata Wu Lei tidak main, Cina bisa jadi akan bermain seperti saat melawan Australia.
Ya, mereka akan memainkan formasi 4-4-2 dan ketika menyerang mereka akan bertransformasi menjadi 4-3-3. Di mana pemain 3 terdepan ini adalah pemain yang sangat berbahaya, yaitu Zhang Yuning, Fernandinho dan juga Wang Xi. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini adalah formasi sebelum gol Cina melawan Australia. Ya, segitiga di depan ya, Wang Xi, Fernandinho dan juga Zhang. Ya, Zhang di sini bertugas sebagai pemantul bola ya. Sementara Fernandinho itu membuka ruang dan ketika bola dipantulkan diambil oleh Wang Xi, sedikit gocekan, shoot dan gol. Karena timnas Cina juga mengincar kemenangan melawan Indonesia, aku memprediksi Cina akan bermain menyerang dan Indonesia harus siap dengan itu. Jadi aku akan memprediksi pertandingan besok Indonesia akan menang tipis 2-1. Salam Di Matteo. Maupun mental apakah sudah siap, Pak Sumarji? Ya, baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan untuk kondisi para pemain semuanya kondisinya baik ya, bugar, kecuali Jordi Amat. Jordi mengalami cedera dari pertandingan kemarin lawan Bahrain dan kemungkinan hari ini dia akan kembali ke klub dikarenakan kan untuk proses penyembuhannya supaya cepat. Dan saya sudah koordinasi dengan klubnya agar supaya Jordi dibantu untuk MRI dan lain sebagainya. Karena kan memang kondisinya ini tadi kita tanya dokter tim, kondisinya memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan latihan untuk hari ini dan tentunya besok untuk pertandingan. Maka kami diputuskan tadi untuk kembali ke klub untuk Jordi Amat. Halo guys, ini kembali BFC mau memprediksi ya untuk Cina dan Indonesia yang kemarin itu ya diakui kesalahan. Karena posisinya memang ada beberapa momen yang mungkin dicurangi atau apa nggak tahu lah, pokoknya itu udah prediksi saya disitulah momennya, rupanya keputusan wasit berbeda, Allahu a'lam bishawab. Tapi untuk kali ini untuk Cina Indo 3 Cina 1, nah itu Indo 3 Cina 1 prediksi saya. Cina 1, Indonesia 3, berarti skor 1-3. Oke, semangat Indonesia, maju terus, ya kan? Nah, jadi untuk tanggal 15 nanti di Stadion Qingdao, mudah-mudahan kita berdoa bersama Indonesia bisa mendapatkan 3 poin. Yuk, maju terus, pantang menyerah. Pildun 2026 pasti bisa dicapai. Amin. Lu jangan pada lupa, besok Indonesia bakal ketemu sama Cina. Tapi untuk match ini, menurut gua, Sintayong bakal melakukan rotasi pemain. Karena kalau kita lihat catatannya, Cina ini nggak terlalu kuat-kuat banget untuk tim sepak bolanya. Jadi ada kemungkinan besar kalau starting kemarin nggak bakal dimainin lagi. Karena kalau kita lihat, jadwal pertandingan ini kan padat banget. Dan ini memiliki tujuan biar pemain nggak cedera. Tapi kalau menurut gua, yang layak banget buat main entah itu di babak pertama atau kedua, ada sang kapten dulu, Asnawi. Karena kalau diingat, dia itu konsisten banget di Liga Thailand. Nah, selain Asnawi, ada Dimas Derajat nih, yang punya potensi menjadi starting. Dan meskipun kalau dilihat lagi, saingan lini depan itu cukup berat. Tapi terlepas dari itu semua, ini orang lagi perform di Liga 1. 9 kali bermain, berhasil mencetak 2 gol dan 2 assist. Kalau Sintayong ngasih kepercayaan, menurut gua, Dimas Derajat ini bakal nunjukin taringnya. Karena kalau kita lihat lagi, dia nggak mungkin mau kalah sama Malik Rizaldi yang berhasil ngebuktiin kalau dia itu pantas untuk bersaing. Apalagi kemarin Malik Rizaldi menunjukkan sifat juang yang tinggi banget. Tapi kalau menurut lo gimana nih? Hola, salam jasa Indo. Gue mau kasih preview menuju pertandingan lawan Cina yang kembali dipimpin oleh wasit dari Oman. Dah nggak tahu lagi dah. Di mana Cina berada di rank 6 sekarang. Dan kita dengan rank 2, 3, 4, 5 itu berselisihnya cuma 1 poin. Jadi sangat tipis. Sekali kalah aja udah seri, sekali menang aja, yang lain seri atau kalah kita udah berada di papan atas. Nah sekarang ada peluang untuk menang. Karena Cina mengalami 4 kali kekalahan dan
mereka juga merasa di atas kertas bahwa ini peluang mereka untuk bisa curi poin. Nah, sementara yang gue takutin adalah Bahrain, Saudi, Australia itu juga sadar bahwa kita ini kompetitor mereka. Jadi di grup C ini Indonesia adalah kompetitornya Australia, Saudi, Bahrain, Indonesia. Jepang nomor 1, sapu bersih, kemungkinan besar. Semoga lawan kita enggak. Cina kemungkinan besar hampir semua kalah. Ada 4 ini bersaing untuk 3 tempat. Oke, 4 ini bersaing untuk 3 tempat. Di mana ya semoga kita bagian dari situ. Kalau apalagi kalau bisa ring 2 luar biasa. Lihat dulu. Masalah di match lawan Bahrain aja dulu. Masalahnya apa dan harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki. Satu, kita susah pegang bola, terutama di babak pertama. Oke. Dan itu kalau gue bilang ya karena Jordi Amat nggak bisa atau susah kerja, susah nge-backup si Tom Haye. Kayaknya dia juga pengen jadi distributor yang harusnya nggak boleh itu terjadi, karena Ivar Jenner sama Jordi harusnya jadi ajudannya Tom Haye, dalam arti mereka harus tarik lawan biar Tom Haye yang dapat bola. Nah, salah satu yang kemarin kelihatan, build up itu terlalu cepat atau terlalu sering ke tengah. Sehingga Tom Haye sama Ivar itu sering ke cover lah. Susah untuk dapat bola, ujung-ujungnya long ball. Nah, harusnya kalau gue bilang, build up itu nggak ke tengah tapi ke sayap. Ke sayap, menarik lawan ke sayap, buka ruang dari sayap, baru passing ke Haye tengah, baru Haye yang melakukan distribusi. Nah, itu tugas, gue nggak tahu Jordi main atau enggak, semoga enggak. Tapi itu tugas Ivar Jenner, dan itu setahu gue dia di tengah, dia di kanan, dia batu Sandy Walsh, dia bekerja keras, harusnya itu yang dia bisa lakukan. Gue nggak tahu apakah Tom Haye di cover ketat. Seandainya Tom Haye diincar di cover ketat terus, nah, role ini bisa diambil alih sama si Ivar Jenner. Dia pun bisa melakukan hal kayak begitu. Atau Nathan, gue nggak tahu siapa yang main, oke? Tapi intinya adalah satu, titik konsentrasi distribusi itu jangan di tengah, tapi lebih ke sayap. Kecuali pemain kita nggak di cover ketat kayak lawan Bahrain. Kecuali dari bawah Tom Haye sudah bisa merajalela, mendapatkan ruang dan lain-lain. Itu lain cerita. Oke. Terus pada saat kita main long ball, berapa kali pemain depan, mau Ragnar, mau Strike, itu nggak bisa kontrol bola, kehilangan bola. Nah, ini harus dirubah. Caranya gimana? Kalau mau main long ball, kalau gue bilang, bukan ke arah pemain yang di cover ketat, tapi di belakang defense. Sehingga long ball mereka yang lari. Memang mungkin dari 5 kali crossing, 4 kali nggak berhasil, tapi kalau sekali berhasil dapat bola yang bagus, itu bisa terjadi gol. Cuman lawan Cina harusnya kita nggak main long ball ya, kecuali counter ya. Harusnya kita bisa build up dari bawah, karena kalau kita diberikan ruang, kita itu sangat bisa bermain. Lawan Saudi, lawan Bahrain kan kita nggak ada banyak ruang, kecuali di babak kedua lawan Bahrain baru kita bermain. Babak 1 lawan Saudi kasih kita ruang, main bagus banget. Babak kedua Saudi lebih ngepres, nah kita agak kelabakan. Nah, hal kayak gini harus bisa diantisipasi untuk memanfaatkan ruang dengan kapasitas pemain kita. Strike itu ya dia cetak gol luar biasa ya, tapi dia nggak main bagus kalau gue bilang. Sering hilang bola, sering kalah body. Nah, ini dia harus lebih pinter. Kita lihat bahwa Strike adalah pemain yang berbakat. Dia sudah tunjukkan. Bahkan golnya si Ragnar itu dia berawal dari dia juga, sama golnya dia. Cuman momen-momen ini terlalu sedikit. Itulah kenapa gue bilang nggak ada salahnya Strike main di U23 dulu. Nah, itu tadi sekilas ya untuk prediksi juga preview ya. Tadi ada teman-teman yang memprediksikan skor, ada yang 2-0, ada yang 2-1, ada yang 3-1. Nah, ini untuk timnas sendiri kan mudah-mudahan untuk dapat poin yang maksimal ya, dapat meraih 3 poin, nanti bisa memperlebar asa lah untuk masuk ke
kasih final Piala Dunia nanti ya untuk tahun depan nanti ya. Nah juga yang terakhir tadi Coach Justin ya sedikit mempreview permainan timnas ya, dari Tom Haye, dari Jordi Amat, juga Ragnar ya. Ragnar ini gacor banget mainnya sebenarnya, cuman memang kurang kurang tercover sama temennya ya, gelandang tengahnya itu. Tapi juga respect juga sama permainan timnas ya, masih beberapa bulan ibaratkan kan, latihan bersama udah chemistry-nya lumayan lah untuk permainan tingkat nasional ya, tingkat nasional juga dari klub-klub luar juga kan. Jadi pertemuan mereka pun diibaratkan singkat ya, tapi udah bisa lah untuk mengimbangi pemain-pemain yang lokal kita sendiri ya, seperti Jordi Amat, juga sang kapten Asnawi sendiri, jangan juga tajam juga kan teman-teman itu. Sintayong juga kritis juga ya untuk pemilihan pemain, juga dalam segi taktik ya, dalam segi taktik ini bagus untuk Coach ST sendiri, ini perlu diapresiasi juga sebenarnya ya untuk ini. Bukan sama komentator sebelah ya, Bung Toel tuh yang isinya cuma mengkritik, dia kontribusi apa karena timnas kan nggak ada. Coach ST sendiri nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara, temannya itu kontribusi ke bola nyata itulah prosesnya. Nah untuk PSSI sendiri khususnya Pak Erick Thohir, Pak Arya Sinulinga, juga Pak Sudrajat tadi kan juga berkontribusi besar ya sama perjalanan timnas ya untuk sampai di titik ini. Dan juga nanti untuk skor prediksi dari teman-teman berapa bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.